Balas Israel, Iran serang kota di Irak yang jadi markas Zionis dengan solusi rudal balistik. Iran melancarkan serangan ke kota utara Irak Erbil dengan meluncurkan selusin rudal balistik mereka. Serangan itu dilakukan Iran pada Minggu yang juga sebagai peringatan kepada Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Serangan itu merupakan yang pertama dan belum pernah terjadi sebelumnya di ibu kota wilayah yang ada Zionisnya. Media pemerintah Iran mengatakan Korps Pengawal Revolusi Iran melakukan serangan terhadap pusat strategis di Israel di Erbil sebagai balas dendam atas serangan udara Israel baru-baru ini yang menghabisi personel militer Iran di Suriah. Terakhir kali Iran menembakkan rudal langsung ke fasilitas Amerika Serikat ketika menyerang pangkalan udara Ain al-Asad di Irak. Sementara itu, Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC menyatakan serangan itu akan terus dilakukan apabila Israel melakukan serangan terlebih dahulu. Setiap pengulangan serangan oleh Israel akan dibalas dengan tanggapan yang keras, tegas, dan juga destruktif, kata IRGC. Pemerintah daerah Kurdi Irak mengatakan serangan itu hanya menargetkan daerah pemukiman sipil, bukan situs milik negara asing, dan meminta masyarakat internasional untuk melakukan penyelidikan. Atas serangan ini, Kementerian Luar Negeri Irak menarik dan memanggil duta besarnya di Baghdad sebagai bentuk dari protes. Hubungan gelap dan perang bayangan Iran-Israel pasca revolusi Islam. Seperti diketahui, pemerintah Iran menolak mengakui kedaulatan atau eksistensi Israel yang dilihat sebagai penjajah Palestina sekaligus perpanjangan tangan imperialis Amerika Serikat. Ulama Syiah pendiri Republik sekaligus pemimpin tertingginya Ayatollah Ruhollah Khomeini menunjukkan dan menjuluki Israel sebagai setan kecil, sedangkan setan besarnya adalah Amerika Serikat. Beberapa tahun sebelumnya, Israel dan juga Iran dikabarkan mempunyai hubungan. Dengan menyokong Iran, Israel berharap negara tersebut mau kembali menjalin persekutuan lama yang dibangun oleh rasa kesamaan nasib, kepentingan geopolitik, sampai kerjasama dagang yang hancur setelah revolusi. Namun apa daya, kini Iran tak lagi mau bekerja sama dengan Israel, dan Iran selalu membantu Palestina untuk melawan kekejaman penjajah Zionis ini. Perang bayangan. Hal menarik lain dari relasi Iran-Israel pasca revolusi adalah alih-alih berkonfrontasi langsung, yang tentu saja berpotensi disorot komunitas internasional, Iran dan Israel memutuskan untuk berperang diam-diam. Perseteruan ini dilakukan baik di teritori musuh maupun di luar negeri. Situasi ini populer dengan istilah perang bayangan, apalagi Iran selalu membantu Palestina dalam melawan Israel. Perang bayangan terlama antara Iran dan Israel berlangsung di Lebanon sejak 1985. Di sana Iran mulai menyokong Hizbullah, gerakan politik yang dibentuk pada 1982 untuk memerangi Israel karena penduduknya di teritori selatan Lebanon. Konflik bayangan lain berlangsung di Suriah, tepatnya sejak perang sipil meletus pada 2011. Iran hadir di sana untuk menyokong rezim Presiden Bashar al-Assad dalam menumpas grup-grup pemberontak yang diantaranya didukung oleh Amerika Serikat. Sementara Israel yang kerap melakukan serangan udara ke ibu kota Suriah di Damaskus punya kepentingan sendiri menghalau Iran agar pengaruh dan ancamannya tak sampai merambah ke Israel, sekaligus mencegah penyeludupan senjata dari Iran untuk Hizbullah di Lebanon, yang lokasinya diapit Israel dan Suriah. Kekacauan juga mereka kirim sampai ke Irak.
awal tahun ini, misalnya Iran mengirim rudal balistik ke fasilitas intelijen Israel di Erbil sebagai pembalasan dendam atas serangan udara Israel ke pabrik drone Iran. Diketahui juga Iran membantu Jihad Islam Palestina memberikan dana hingga senjata untuk melawan Israel. Dan baru-baru ini Jihad Islam Palestina melakukan serangan balasan pada tentara Zionis di Gaza. Tak hanya Palestina dan Israel yang memanas, kini Hizbullah versus Israel juga tidak baik-baik saja. Takut pada serangan sekjen Hizbullah, Israel berlindung pada Amerika Serikat. Rezim Zionis dikabarkan meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencegah pertempuran yang lebih besar dengan Hizbullah Lebanon, dan juga meminta untuk mempercepat proses perundingan penetapan perbatasan dengan pemerintah Beirut. Al-Arabi Al-Jadid melaporkan surat kabar Israel Hayom dan juga Kanal 12 TV, Israel mengabarkan Tel Aviv sedang berusaha mempercepat proses perundingan penetapan perbatasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan pemerintah Lebanon untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Tel Aviv sudah mengirim pesan ke Amerika Serikat terkait pentingnya mencegah pertempuran melawan Hizbullah yang lebih parah lewat upaya mempercepat proses perundingan dengan Lebanon. Menurut koran Israel, Tel Aviv takut kegagalan perundingan sebelum bulan September 2022 mendatang akan memicu perang yang sengit dengan Hizbullah. Tel Aviv imbuhnya meminta mediator Amerika Serikat Amos Hochstein untuk mengambil langkah-langkah diplomatik guna mengakhiri perselisihan dua pihak dalam waktu sesegera mungkin. Sebelumnya, Sekjen Hizbullah Said Hassan Nasrallah mengatakan jika Lebanon tidak mendapatkan hak-hak alamiahnya, maka tidak ada akan seorang pun yang bisa mengeluarkan gas dari ladang Karish. Bisa juga pertempuran antara Israel dan juga Lebanon pecah dikarenakan masalah yang tak kunjung usai dari dua negara ini. Bagaimanakah peran Amerika? Akankah Amerika Serikat datang untuk membantu mempercepat konflik yang terjadi antara Hizbullah versus Israel ini?